Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Aku Datuk Nan Kunyang dari Kebayoran Lama. Apa maumu datang ke hutan ini? Ini bukan tempat manusia bermain atau berjalan-jalan. Ini tempat kami, jin, cembalang, dan hewan penghuninya, bukan tempat manusia. Kami hanya hendak berburu, Datuk, kata Bob yang kini bisa buka mulut tergagap-gagap setelah melihat makhluk itu bisa bicara seperti manusia. Hanya hendak berburu, katamu, ha? Iya, Datuk, kata Bob yang berpikir bahwa makhluk itu tidak akan marah kalau hanya berburu. Kurang ajar kau pembunuh, hardik Datuk Nan Kunyang. Bob dan Pawang terkejut, tidak menyahut, salah jawab rupanya. Kalau kami menjadi kalian, punya senjata, lalu kalian menjadi harimau. Kami buru dan kami tembaki, sampai mampus satu demi satu, bagaimana? Pandeka dan Bob diam. Datuk dari kuburan itu membentak lagi. Bagaimana kalau aku cekik kalian di sini, sehingga anak binimu kehilangan, mau? Ampun, Datuk, kata Pawang. Kau tahu, hewan juga makhluk Allah. Mereka hidup di dunia mereka sendiri, di rimba yang tidak punya tontonan dan kemegahan apapun. Kalian ditentukan hidup di kota-kota atau desa-desa untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dari kami. Rimba inilah rumah kami, tidak seperti kalian, punya gedung, punya mobil. Mengapa kalian mengganggu kehidupan kami di sini? Kami tidak masuk kota untuk menyusahkan kalian. Kalau harimau sampai juga masuk ke kota, maka ia sudah berupa tawanan untuk dijadikan permainan dan tontonan guna memperkaya manusia-manusia semacam kalian. Kalian manusia selalu bicara tentang keadilan. Apakah perbuatan kalian ini adil? Kalian juga bicara tentang kemanusiaan. Apakah ini berkemanusiaan? Kalian yang manusia selalu memperlihatkan sifat kalian lebih buruk dari sementara binatang. Ampun, Datuk, kata Pawang dengan suara mohon dikasihani. Mengapa kau memilih pekerjaan Pawang? Tanya Datuk Nan Kunyang. Sudah turun-temurun begini, Tuk. Kalau ayahmu pembunuh dan pencuri, kau juga mau jadi begitu? Pawang diam. Dalam pada itu, Erwin yang juga tidak berapa jauh dari sana sudah tidak bisa menahan dirinya daripada berubah jadi setengah harimau. Ia telah mendengar semua percakapan itu. Orang semacam pemburu ini berbedil pernah mengejar-ngejar dia di Jakarta dulu dan melepaskan tembakan untuk membunuhnya. Erwin menggeram dan tanpa permisi pada Datuk Nan Kunyang, ia telah menerkam Bob, merobek mukanya, lalu menggigit batang lehernya. Bob masih sempat berteriak, tetapi kemudian ia harus menerima nasibnya, mati dibinasakan manusia harimau. Setelah selesai membunuh, barulah Erwin sadar kembali dan mohon maaf pada Datuk Nan Kunyang. Saya tidak dapat menahan diri lagi, Nyak, kata Erwin. Kau telah melihatnya, Pawang, kata Datuk. Pawang harimau dan ahli silat itu tidak menyahut. Kini ia gemetaran. Apakah kini gilirannya? Pandeka teringat pada anaknya yang 5 orang, beserta kedua istrinya yang adik kakak. Memang dia selalu jadi pergunjingan. Tetapi banyak pula orang yang takut padanya karena ia seorang pawang. Konon ia juga mempunyai piaraan seekor harimau yang dapat disuruh-suruhnya. Tetapi sebenarnya itu tidak ada. Ia sendiri yang meniup-niupkan berita itu agar orang segan kepadanya.
Kau teringat pada istrimu dalam menghadapi maut sekarang, kata Datuk Nan Kunyang. Pandeka heran akan kehebatan makhluk aneh itu membaca pikirannya. Kau telah sengaja menyebarkan bisik-bisik agar orang percaya bahwa kau punya piaraan harimau, kata mayat dari kuburan Kebayoran Lama itu lagi. Kini Pandeka malu, makhluk itu mengetahui sangat banyak tentang dirinya. Ampunilah saya, Datuk, kata Pandeka. Tiba-tiba Erwin menyela. Sebenarnya aku mau membiarkan saja orang yang membantu para pemburu ini. Tetapi karena ia menyalahgunakan pemilikan harimau piaraan untuk menakut-nakuti masyarakat, maka aku akan beri ia suatu kenang-kenangan. Tanpa menanti izin dari Datuk Nan Kunyang, Erwin melangkah maju memandangi Pandeka sambil berkata, "Pandangi aku baik-baik. Aku ini Erwin. Yang dua orang tadi, ayah dan opungku. Kau tahu opung? Kakek. Kami ini ditakdirkan punya harimau piaraan dan sekaligus bisa berubah jadi harimau. Tetapi kami tidak mempergunakan nasib kami itu untuk menakuti orang ramai. Kau membuat busuk kelompok kami, makhluk-makhluk yang punya sifat-sifat lain ini." "Hendak Datuk apakan aku?" tanya Pandeka. Latah karena takut. "Aku bukan Datuk. Kau terimalah ini," kata Erwin. Kedua kuku kiri dan kanannya telah tenggelam pada pelipis Pandeka, lalu ditariknya perlahan-lahan, bagaikan orang hendak membuat garis yang dalam di tanah, sampai ke rahangnya. Dua luka pada kiri kanan muka Pandeka, darah mengucur. "Hanya itu, aku tidak akan membunuhmu. Kau bawa cerita ini ke kotamu." Pandeka menangis terisak-isak. Macam-macam pikiran terlintas di dalam benaknya. Pikirannya bahkan sudah sampai di tempat tinggalnya. Apa akan kata orang-orang yang melihatnya nanti? Padahal dia orang yang ditakuti karena katanya mempunyai piaraan harimau yang dapat diperintah apa saja dan dikirim kemana saja disukainya. Siapa yang tidak akan takut? Orang akan mentertawakan dia. Si pawang yang pendekar. Akan terdengar orang bertanya, apakah pawang dicakar harimau piaraan pawang sendiri? Salah lihat dia barangkali. Piaraan pawang itu sudah waktunya diberi kacamata. Oh, pasti dia akan jadi cemoohan orang sekampung. "Kembalilah ke mobilmu," kata Datuk Nan Kunyang. Pandeka menurut perintah bagaikan kucing dibawakan penyapu. Ia yang selalu merasa dapat menundukkan segala harimau, kini tunduk pada perintah. Tiba di mobil, dia menemukan keadaan yang membuat dia merasa lebih ngeri. Kaca pecah dengan sopir yang tidak sadarkan diri. Ataukah sudah mati? Ia masuk dari pintu sebelah kiri, duduk di sana, tidak tahu dan takut membayangkan apalagi yang akan menimpa dirinya. Tepat pada waktu yang telah ditentukan, Leong dan Ruther datang dalam keadaan utuh. Mereka tidak bertemu dengan seekor harimau pun, walaupun tak jauh dari mereka ada 3 ekor harimau yang baru mengadukan nasib kepada manusia harimau. Mendekati kendaraan, Leong berkata, "Pawang dan Bob belum kembali." "Sebentar lagi barangkali," jawab keturunan Belanda. Tidak terhingga keterkejutan kedua pemburu itu ketika melihat bahwa kaca depan mobil telah hancur. Rasa takut merasuki Leong. Gemetaran menerangi dengan lampu senter. Mendadak sontak kedua orang ini jadi pucat. Jelas tampak 2 manusia di dalam mobil, yang seorang bagaikan tidur, yang lain dengan muka penuh darah. Harimau, itulah yang terlintas dalam otak mereka. Binatang buruan telah mendahului mereka dengan tindakannya. Pintu mobil mereka buka. Apa yang telah terjadi?
Tanya Liong kepada pawang yang masih memperlihatkan tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Dia membalas, kata Pandeka lemah. Mana dia? Biar kita tembak, kata Liong yang mau menyembunyikan rasa takutnya. Dan memang baginya, walaupun bagaimana takutnya, kalau sang harimau kelihatan, tentulah akan ditembaknya. Karena itulah satu-satunya jalan menyelamatkan nyawa. Jangan bilang begitu, kata pawang, nanti Tuan juga mati. Kau mengigau, kata Liong, sementara Ruter waspada dengan senapannya, kalau-kalau sang raja hutan kembali. Dia lain, lihatlah aku ini, kata pawang, lebih baik kalian masuk mobil. Dia kemari tadi, tanya Liong lagi, tidak tahu. Lalu bagaimana dia menerkammu? Dia tidak menerkam di sini. Apa? Jadi kau bukan diserangnya di sini? Bukan. Di dalam belukar itu, bersama Bob. Kini baru Liong teringat pada Bob. Kepanikannya tadi membuat dia lupa bahwa seorang lagi di antara mereka belum hadir. Jadi, siapa yang memecahkan kaca mobil ini? Tidak lihat, jawab pawang. Aneh, bagaimana bisa terjadi? Dan kenapa sopir sampai pingsan? Ataukah mati? Liong meraba pergelangan tangannya. Sopir itu hanya pingsan, dan dia juga kini merasa pasti bahwa harimau tadi sudah datang ke mobil dan memecahkan kaca. Tetapi kenapa tidak mengambil atau melukai, bahkan membunuh sopir? Tidak biasanya harimau memecahkan kaca mobil. Dia belum pernah dengar. Perlahan-lahan sopir siuman, dan ketika dia sudah bisa melihat keadaan sekitarnya, ia mendadak menjerit. Jangan, ampun Pak. Loh, kok mengatakan Pak? Tentunya yang datang itu bukan harimau, melainkan orang. Pantesan dia tidak dibunuh. Orang itu tentulah orang kampung yang hanya mau mencuri, pikir Liong.